Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini dan mampir ke channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang persalinan adalah proses yang alami. Masih berhubungan dengan videoku sebelumnya saat aku membahas self hypnosis pada saat kita menjalani persalinan. Oke, kita mulai ya. Proses persalinan dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama dinamakan kala 1. Kala 1 dimulai dari pembukaan mulut rahim, pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Kemudian ada fase kedua, fase kala 2, dimulai dari pembukaan 10 sampai bayi lahir. Yang ketiga yaitu fase kala 3, dimulai setelah bayi lahir sampai dengan plasenta atau ari-ari lahir. Yang keempat, fase kala 4 dimulai setelah ari-ari atau plasenta lahir sampai dengan 2 jam setelahnya. Fase kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase awal dan fase aktif. Fase awal yaitu dimulai dari pembukaan rahim, pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Fase aktif dimulai dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Di fase awal ini pun kita harus benar-benar menerapkan keyakinan kita bahwa semua ini adalah proses alami. Ya, di sini aku cuma membahas tentang proses yang alami. Nanti untuk mungkin masalah-masalah misalnya, Bu, ketubanya tuh merembes duluan. Bu, ketubanya udah pecah duluan. Kemungkinan kontraksinya nggak kuat. Terus janinnya stres di dalam. Nah, mungkin bisa aku jelasin di video-video selanjutnya. Dan di sini yang terpenting aku menjelaskan tentang cara menata keyakinan dan pikiran kita agar kita bisa menjalani fase awal ini dengan lancar. Karena memang di lapangan ya, untuk fase awal ini terutama bagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan bisa sampai seharian atau lebih ya, bisa berjam-jam. Nah, kalau ibu sudah pikirannya macam-macam, sudah nanti takut ini takut itu, kebanyakan fase awal ini pembukaan satunya enggak maju-maju, enggak nambah-nambah, mungkin kontraksinya kurang. Nah, di sini pentingnya kita memahami ini adalah pada saat kita sudah yakin bahwa ini adalah proses alami, maka kita bisa berpikir, bisa tenang berpikir, oh aku harus gimana ya biar ini, biar gini. Jadi bila di fase awal ini pembukaan satunya bisa berjam-jam, nah apa yang harus dilakukan ibu-ibu? Yang pertama yang alami adalah jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan mendorong kepala janin untuk turun dengan adanya gaya gravitasi, sehingga pada saat kepala janin sudah mendorong dan masuk panggul, diharapkan ini bisa memberikan rangsangan secara alami kepada rahim untuk berkontraksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan rangsangan puting susu. Kemudian yang ketiga memenuhi nutrisi. Nah, bila ibu sudah berpikiran macam-macam, kebanyakan juga ada tuh yang nggak mau makan, terus nggak mau jalan-jalan, ya cuma baringan aja karena katanya pokoknya nggak enak lah. Nah, ini pentingnya kita menanamkan ini semua. Jadi fase awal itu memang nggak ada ini ya, secara teori nggak ada rentang waktunya berapa lama, dan ini semua tergantung dari ibu. Oke, jadi dari situ kita bisa memahami pentingnya kita menerapkan ini semua. Aku selalu menekankan pentingnya kita menerapkan sugesti bahwa ini proses alami.
Yang fase yang kedua yaitu fase kala 1 fase aktif, pembukaan 3 sampai pembukaan 10. Kalau menurut teori ini yaitu setiap 1 jam nambah pembukaan mulut rahimnya yaitu 1 cm. Nah, tapi di lapangan juga banyak yang lebih cepat dari itu. Jadi seperti sharing pengalaman aku yang kemarin, dalam waktu 2 jaman itu sudah sampai pembukaan lengkap. Nah, aku juga punya sharing pengalaman dari salah satu ibu. Nah, dia mungkin tidak tahu ya kalau dia sudah memasuki proses persalinan. Dia mungkin sudah merasakan mulus-mulus, tapi alhamdulillah si ibu ini pikirannya positif. Jadi pikirannya tuh positif. Si ibu ini tak buat jalan-jalan aja lah gitu ya. Jadi ibu ini nggak periksa dulu. Tapi dia udah mulus-mulus, kok enggak enak gitu ya. Tak buat jalan-jalan, mungkin sudah pernah dikasih tahu sama bidan atau dokter kalau sudah akhir-akhir masa kehamilan sering jalan-jalan gitu ya, biar bayinya cepet turun. Nah, waktu itu aku masih kerja di rumah sakit. Jadi masuk ke rumah sakit tuh diperiksa sudah pembukaan 8. Terus ibunya cerita dia habis belanja, waktu itu habis belanja, dan alhamdulillah udah nggak tahan, periksalah dia ke rumah sakit, sudah pembukaan 8. Nah, ini contoh apa? Jadi si ibu ini memiliki pikiran yang positif. Ibu ini nggak yang mikir macem-macem ya. Jadi dia mengikuti apa kata dokter atau bidan, dibuat jalan-jalan, dia relax, dibuat seneng aja, aku shopping aja lah, belanja gitu ya, sama jalan-jalan. Dan udah nggak tahan, akhirnya dia ke rumah sakit. Dalam jangka waktu berapa lama, nggak seharian, nggak 8, dari buka 3 sampai nggak sampai 5 jam ya, misalnya pembukaan kala aktif ya, itu sudah langsung pembukaan 8. Nah, makanya bunda-bunda, yang terpenting kita memahami bahwa proses persalinan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Jadi kita tinggal menjalani dan berdoa dan selalu memupuk dalam pikiran kita bahwa proses persalinan ini sudah diatur sama Allah dan pasti alami. Memasuki fase yang kedua yaitu kala 2, dimulai dari pembukaan 10 sampai bayi lahir. Nah, di sini nanti aku kasih sedikit gambar ya, gimana bayi itu mulai melakukan proses turun sampai dia kepalanya keluar lewat jalan lahir. Jadi pada saat posisi bayi masih masuk panggul sampai sepertiganya, dia posisinya searah punggungnya, jadi menghadap ke sebelah kanan ibu, tapi dengan dorongan yang alami yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa meresapi dan memaknai setiap proses persalinan ini, pertama, iman dan keyakinan kita kepada Allah akan bertambah. Dan kedua, ketenangan kita dalam menjalani persalinan itu juga akan tumbuh. Jadi saat kita tahu bahwa bayi bisa melakukan gerakan dan dorongan sendiri seperti itu, siapa lagi? Campur tangan siapa? Pasti campur tangan Allah. Sudah diatur semua itu ya. Jadi dia turun, nah kemudian turun dia akan melakukan putaran namanya putaran paksi dalam ya, sehingga posisinya adalah dia telungkup. Dia telungkup,
posisinya, yang posisi normal. Ini aku jelasin di sini untuk yang normal ya. Nanti untuk misalnya yang bayinya gini posisinya, mungkin bayinya di luar normal, itu bisa mungkin aku jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi posisi bayi yang normal, dia tangannya gini, tangannya di depan dada. Itu semua untuk bayi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia posisinya seperti ini, ya kan? Kemudian dia melakukan putaran paksi dalam, refleks, sudah diatur gerakan itu. Nah, kemudian setelah semakin turun, dengan bantuan ibu mengejan, gitu ya, ngejan ya. Bayi sudah mulai kelihatan rambutnya, ibu terus mengejan dengan kuat. Akhirnya kepala bayi keluar. Nah, yang normal kepala bayi keluar dia nunduk bun. Yang normal ya. Yang normal dia nunduk. Setelah itu, dengan kuasa Allah Subhanallah, dia melakukan putaran lagi. Seperti dia, namanya putaran paksi luar. Nah, namun ini sudah diatur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki refleks untuk keluar, dan akhirnya Bu Bidan atau dokter memegang kepala bayi dengan posisi dia miring lagi agar bisa keluar, mengeluarkan dengan normal. Nah, dari sini terutama seperti refleks bayi, seperti tadi melakukan gerakan putaran paksi dalam, putaran paksi luar, ini benar-benar kuasa Allah. Dengan kita meyakini hal seperti ini, maka kita akan memahami, oh iya, ini sudah proses alami dari Allah. Maka kita juga bisa menata pikiran kita, terutama itu ya, kekuatan sugesti, kekuatan pikiran dan keyakinan. Nah, setelah itu dia lahir dibantu oleh Bu Bidan atau dokter. Kemudian kita memotong tali pusar seperti biasa, dan bayi kalau untuk sekarang ditaruh di dada ibu, namanya IMD, inisiasi menyusui dini, untuk membangun hubungan atau bonding, touch skin to skin antara ibu dan bayi. Ini membentuk ikatan, dan nanti juga subhanallah lagi kita menggantungkan keyakinan kita kepada si bayi. Dia makanya adanya teori IMD itu, mereka meyakini bahwa si bayi bisa memiliki refleks untuk mengenali bau dari puting ibu yang hampir sama, puting ya atau ASI yang hampir sama dengan bau air ketuban. Jadi dia akan, memang kalau dia refleks nyari baunya itu, akhirnya dia akan refleks untuk menyusu. Ini adalah proses yang alami. Oke. Sekarang kita memasuki fase yang ketiga, yaitu fase kala 3, di mana dimulai setelah bayi lahir sampai plasenta atau hari-hari lahir. Dan ini juga sama, Allah sudah mengatur semuanya, Bun. Jadi setelah bayi lahir kita potong tali pusar. Tugas Bu Bidan atau dokter yang membantu proses persalinan jadi kita nggak menarik ya, kita hanya menahan dan menegangkan tali pusar. Biar apa? Ari-ari atau plasenta memiliki refleks sendiri untuk melepaskan diri dari rahim ibu. Dan subhanallah, ini benar-benar terjadi sendiri. Tubuh kita sudah diatur oleh Allah untuk menjalani semua rangkaian proses ini, sudah diatur bagaimana tahap-tahapnya. Ini sekali lagi aku tekankan, aku hanya
berbicara tentang proses yang normal. Jadi untuk proses misalnya ari-arinya terlalu lekat, penanamannya ini terlalu lekat, akhirnya nggak bisa keluar, atau mungkin kesalahan dari penolong terlalu ada mungkin tenaga narik, akhirnya keluar ari-arinya tapi nggak lengkap, masih ada sisa di dalam rahim ibu. Ini mungkin bisa aku jelaskan di video-video berikutnya ya. Ya, di sini aku hanya menjelaskan proses yang alami. Jadi rahim akan terus berkontraksi setelah bayi lahir. Rahim berkontraksi untuk melepaskan ari-ari plasenta. Nah, kita tugasnya hanya menegangkan, kita bukan narik. Kita bukan narik, sekali lagi, kita hanya mengikuti prosesnya. Dan kemudian akan ada tanda. Subhanallah, Allah benar-benar sudah mengatur ini semua. Tanda bahwa ari-arinya atau plasentanya sudah lepas. Sudah ada tandanya Bun, dalam teori kebidanan sudah ada tandanya adanya semburan darah. Adanya darah tuh. Semburan darah, dan ari-ari bakalan bisa plasenta ini semakin panjang. Kita hanya mengikuti. Nah, setelah sudah ada tanda-tanda, bisa kita tarik dikit untuk mengeluarkan plasenta. Nah, di situ kita bisa meyakini lagi bahwa proses persalinan itu alami dan sudah benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang keempat yaitu kala 4, di mana setelah plasenta atau ari-ari lahir sampai 2 jam setelahnya. Kenapa Bu? Kok 2 jam setelah persalinan kok masih masuk dalam fase persalinan? Ya, karena ini merupakan hal yang penting ya Bun ya. Penting karena setelah plasenta atau ari-ari lahir, proses alaminya rahim masih berkontraksi. Rahim masih berkontraksi untuk apa Bun? Nah, ya untuk tadi mengembalikan, tadi kan istilahnya ya Bun ya, balon besar terus dia mengempis. Nah, kalau rahim kan dia memiliki kekuatan kontraksi ini untuk mengembalikan diri menjadi seperti semula. Istilahnya dalam dunia kebidanan yaitu proses involusi uteri. Nah, dia melakukan kontraksi dan juga kita bisa tahu apabila mungkin ada sisa jaringan atau sisa ari-ari di dalam rahim, maka rahim tidak akan bisa berkontraksi dengan baik. Akhirnya terjadi pendarahan setelah melahirkan. Dan kemungkinan bisa juga terjadi ibu yang proses persalinannya terlalu cepat, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, istilahnya persalinan presipitatus. Itu juga bisa mengakibatkan kontraksi rahim melemah setelah proses persalinan mengeluarkan plasenta atau ari-ari. Kenapa? Karena dia capek ya, kontraksi gitu, akhirnya melemah. Nah, normalnya kan dia akan berkontraksinya normal. Jadi mulai dari proses persalinan sampai bayi lahir, sampai plasenta lahir, itu setelah plasenta lahir dia akan terus berkontraksi. Nah, kekuatan rahim bisa berkontraksi terus selama beberapa jam seperti ini. Sekali lagi, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang merupakan dasar kita untuk meyakini ini semua proses yang alami. Dari cerita aku sebelumnya, di video aku sebelumnya, aku mengalami proses persalinan yang cepat, tapi aku tidak pendarahan. Subhanallah. Karena aku percaya, karena aku meyakini ini semua karena campur tangannya Allah Subhanallah. Dan aku meyakini dari awal kehamilan, persalinan, ini semua proses alami. Jadi aku harap Bunda yang melihat video ini juga bisa
meyakini bahwa proses persalinan itu adalah proses yang alami. Oke, makanya pentingnya untuk 2 jam fase kala 4 ini, 2 jam setelah persalinan mengeluarkan ari-ari tadi, yaitu untuk mengobservasi, melihat adakah potensi untuk pendarahan setelah melahirkan, bagaimana kontraksi rahimnya. Nah, ini juga ada usaha yang alami juga. Jadi kalau misalnya biasanya kalau saya dulu nolong persalinan ya, kalau misalnya ibunya mau pulang gitu, pasti kita ajarin, Bu, nanti di rumah dilihat tuh perutnya. Kalau perutnya nggak teraba bulat, nggak teraba keras gitu ya, ibu ini dipijat-pijat ya, dipijat-pijat sampai kerasa mules lagi, sampai kerasa kayak keras gitu ya, kayak ada balon keras gitu ya. Itu adalah rahim. Jadi rahim ini sudah diatur oleh Allah untuk mengembalikan diri dari tadi yang besar karena adanya janin, dia mengecil yang kita sebut sebagai proses involusi uteri tadi sudah diatur oleh Allah sampai nifas, sampai menginjak 40 hari pasca persalinan. Makanya pentingnya kita meyakini ini semua proses alami, yaitu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti kita bisa melalui dan menjalani serangkaian proses ini dengan lancar dan baik. Ya. Oke Bun, sekian video dari aku. Semoga bunda-bunda bisa memahami apa yang aku sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya aku minta maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Like bila bunda suka. Dan jangan lupa subscribe dan dukung channel ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.